seperti itu nantinya itu. Kemudian logam murni itu apa, logam paduan seperti apa, bagaimana sifatnya itu akan kita pelajari di sini. Misalkan nanti minggu depan ternyata soalnya itu keluar dari yang pernah kita pelajari, jangan dikerjakan gitu aja ya. Jadi materi yang pernah kita pelajari yaitu dari awal itu sampai yang terakhir itu adalah uji-uji mekanik. Jadi sifat mekanik dan ujinya itu yang terakhir kan fatigue gitu ya. Sebelum fatigue kan impact dan seterusnya. Jadi kita berkisar itu aja. Nanti kalau misalkan soalnya keluar kok ada materi-materi yang lain, jangan dikerjakan, itu kerjakan yang itu aja. Baik, gitu. Tolong dibuka ketua kelas, Riku. Nah, ini definisi-definisi yang akan kita jadi paduan atau alloy itu apa? Di sini katakan suatu bahan yang memiliki sifat metalik. Kata-kata kunci sifat metalik terdiri dari unsur kimia, sedikitnya satu unsurnya ada logam. Nah, di belakang saya ini ada beton bertulang. Ya. Jadi beton bertulang itu terdiri dari baja tulangan beton, ada pasir, ada air, ada semen, ada kerikil, batu-batu. Nah, itu terdiri dari beberapa macam. Satu metal dari baja tulangan. Baja tulangan atau kita kenal dengan betoneser itu metal. Tetapi benda ini, beton bertulang ini, konkrit itu, tidak bisa kita katakan sebagai alloy. Karena apa? Karena sifatnya tidak metalik. Jadi sifatnya tidak metalik. Sehingga walaupun salah satu unsurnya adalah logam, baja, tetapi itu tidak kita katakan sebagai paduan atau alloy. Terus namanya apa? Ya beton bertulang itu. Beton bertulang itu namanya. Nah, beton tadi sebetulnya kalau betonnya sendiri paduan dari pasir, semen, kerikil atau batu, kemudian air, paduan ini kita katakan sebagai keramik, ya, paduan keramik. Tetapi begitu kita beri nama, kita tambahi baja di dalamnya sebagai penguat, maka ini sebetulnya komposit. Jadi komposit, jadi keramik dan metal digabung jadi satu, itu menjadi komposit. Nah, kompositnya tadi adalah itu si konkrit tadi, beton bertulang. Itu paduan atau alloy. Terus alloy yang ini yang dimaksud gimana? Ya mengacu pada logam. Logam itu alloy itu kan terdiri unsur kimia. Sifatnya metalik. Nah, kalau pada logam paduan ini di dalam istilah umum itu orang menyebut dengan istilah alpaka. Alpaka itu ini mengacu pada ini. Tetapi bukan itu saja, tetapi orang menyebut itu sebagai alpaka. Alpaka itu paduan. Nah, kemudian ini yang kedua, suatu paduan dapat berupa sesuatu yang homogen atau berupa campuran atau mixture dari beberapa fase. Jadi kita saya ambil ini. Ini potongan baja yang saya pakai untuk perkakas. Jadi ini perkakasnya bubut tools. Ya. Ini satu benda, ya. Tetapi di dalamnya ini, di dalam ini terdiri dari beberapa fase. Fase itu ukurannya adalah bukan ukuran makro, tetapi ukuran mikro. Mikro itu 10⁻⁶. Ini kalau kita lihat di bawah dengan mata telanjang, yang nampak adalah satu benda. Tetapi kalau ini kita lihat di bawah mikroskop, nanti yang keluar itu bukan benda, tapi fase. Jadi satu benda itu terdiri dari beberapa fase. Jadi fase itu bagian dari benda atau material. Jadi, untuk melihat fase itu kita tidak bisa dengan mata telanjang, tetapi perlu alat bantu yang kita kenal dengan mikroskop. Ya. Oke. Nah, berikutnya fase adalah bagian dari material. Saya katakan bahwa satu benda ini, baja ini terdiri dari beberapa fase. Dengan demikian, fase adalah bagian dari material atau benda yang homogen
ya, secara fisik dapat dibedakan. Nah, membedakan fase di dalam benda itu tadi kita minta tolong alat bantu yang namanya mikroskop, ya. Jadi itulah dari fase. Kemudian untuk unsur murni, fase sampai dengan state, sampai dengan kondisi aslinya. Misalkan padat, cair, atau gas. Untuk unsur yang murni, ya. Unsur murni itu apa sih? Contohnya, ya kalau kalian yang putri-putri ini udah tahu, emas 24 karat. Kalau dari desa istilahnya, emas 24 karat itu emas murni. Tapi kalau istilahnya orang kota, tidak menggunakan karat, tetapi menggunakan persen. Nah, jadi itulah kita katakan murni. Jadi pada emas itu menempel atau istilah murni. Logam yang memiliki sifat allotropi dalam keadaan padat memiliki beberapa fase. Struktur kristal yang berbeda adalah fase. Nah ini ada satu logam ini memiliki struktur kristal yang berbeda. Jadi pada temperatur tertentu struktur kristalnya adalah BCC, body center cubic. Pada temperatur yang lain dia struktur kristalnya adalah FCC, face center cubic. Jadi logam yang satu ini contohnya adalah Fe. Fe ini pada temperatur di bawah 910 dia strukturnya adalah BCC, body center cubic. Di atas 910 sampai 1400 itu strukturnya adalah FCC. Di atas 1400 dia strukturnya BCC lagi. Nah, satu logam yang memiliki struktur kristal lebih dari satu logam yang memiliki struktur kristal lebih dari satu kita sebut sebagai polimorfi. Poli banyak, morfologi itu bentuk. Jadi logam yang memiliki struktur kristal lebih dari satu kita sebut sebagai polimorfi. Nah, polimorfi yang reversible dapat balik lagi, A, B, A lagi, nah itu polimorfi. Polimorfi yang reversible itu kita sebut sebagai allotropi. Jadi saya ulang, logam yang memiliki struktur kristal lebih dari satu, itu kita sebut polimorfi. Polimorfi yang reversible, polimorfi yang dapat balik, dapat kembali lagi, itu kita sebut sebagai allotropi. Contohnya adalah Fe. Jadi Fe atau besi itu istimewa. Di atas 1500, 1535, dia fasenya adalah cair. Di bawah 1535 sampai 1400, dia fasenya padat, strukturnya adalah besi delta. Besi delta itu BCC. 1400 sampai 910, jadi temperatur turun, itu yang semula besi delta, strukturnya BCC, sekarang berubah menjadi besi gamma, strukturnya FCC. Jadi 1400 sampai 910 itu berubah menjadi besi gamma, strukturnya FCC, face center cubic. Temperatur kita turun di bawah 910, berubah lagi menjadi besi alfa, strukturnya BCC lagi. Jadi di atas tadi dia strukturnya adalah BCC, kemudian turun menjadi FCC, turun lagi menjadi BCC. Nah, ini contoh allotropi di ini ada. Oke, lanjut. Nah, yang demikian kita sebut sebagai allotropi. Kemudian bila dua atau lebih unsur dicampurkan, maka ada kemungkinan yang dapat terjadi senyawa atau kompon atau intermetalik fase. Ini biasanya kita temukan pada keramik, ya. Jadi kelompok-kelompok keramik itu kita sebut sebagai senyawa. Sifatnya adalah intermetalik alloy fase. Kemudian bisa jadi campuran tadi menjadi solid solution larutan padat. Contoh solid solution larutan padat ada salah satunya ini. Jadi baja, aluminium, yang logam-logam yang Anda pegang, yang Anda amati tiap hari itu adalah contoh dari larutan padat atau solid solution. Jadi, lupa kok ada larutan padat? Ada. Padat, larut dalam padat, tapi dalam proses pencampurannya, dia melewati fase cair. Aluminium campur dengan tembaga, dipanaskan, mencair, sampai dua-duanya mencair, maka aluminium dan tembaga tadi kita sebut sebagai larutan cair. Kemudian kita dinginkan, membeku, maka dia menjadi larutan padat. Jadi larutan padat itu. Jadi
logam padat, benda kerja yang sudah kita. Jadi benda padat itu kita sebut sebagai larutan padat. Kemungkinan yang ketiga ada dia menjadi campuran dari berbagai fase. Kemudian ketiga dia mixture atau campuran dari berbagai fase ini. Jadi bila dua atau lebih unsur dicampurkan, maka kemungkinan terjadi hal seperti itu. Kita lanjutkan. Berikutnya. Senyawa atau kompon. Senyawa atau kompon ini komposisinya tertentu, punya rumus kimia, ya. Mempunyai struktur kristal dan fisik. Jadi fisik, kimia, dan mekanik, ya. Jadi dia punya struktur kristal. Jadi senyawa tadi seperti itu. Nah, senyawa tadi banyak kita temukan di pada kelompok keramik. Keramik itu banyak senyawa atau komponen yang sama sekali berbeda dari unsur pembentuknya. Contoh keramik, ya kita ambil contoh salah satunya adalah ini keramik ini. Contoh keramik. Jadi keramik bukan cuma guci, keramik tekel juga termasuk. Tadi saya kasih contoh beton bertulang, ya, tanpa tulangan, paduan antara semen, pasir, air, kerikil, itu kita sebut campuran, kita sebut sebagai keramik. Mortar, begitu dikasih baja sebagai penguat, reinforce, namanya baja bertulang. Dia menjadi komposit karena dua yang berbeda. Jadi kompon atau senyawa itu dia punya komposisi tertentu, punya rumus kimia tertentu, punya struktur kristal tertentu. Jadi dia bentuk fisik. Nah, kalau udah punya struktur kristal, ada bentuk fisik, maka dia punya sifat tertentu, ya. Nah, ini sama sekali berbeda dengan unsur-unsur pembentuknya. Mempunyai titik lebur. Jadi, titik lebur itu berarti di bawah titik lebur dia menjadi padat, di atas titik lebur dia menjadi cair. Jadi atau kita sebut sebagai melting temperature. Jadi titik lebur, melting temperature, melting point, istilahnya banyak. Jadi titik lebur, melting point, melting temperature tertentu, seperti hanya pada logam murni. Jadi karakteristik senyawa adalah itu, punya komposisi tertentu, rumus kimia tertentu, ya, punya sifat struktur kristal dan sifat tertentu, titik lebur tertentu, tiga yang menonjol itu. Kemudian senyawa itu ada tiga macam komponnya. Satu, intermetalik kompon. Intermetalik itu sifatnya non metal. Intermetalik kompon atau disebut sebagai valensi kompon. Jadi ini sifat intermetalik itu adalah non metal, dan yang kedua adalah interstitial kompon. Interstitial sifatnya adalah metalik, kan? Ini sifatnya metal yang kedua. Nah, kemudian elektron kompon ini lebih cenderung ke solid solution. Jadi ini macam-macam kompon atasnya. Anda mungkin pernah dengar, terutama yang cowok ini barangkali, mobilnya ketabrak orang, ketatap orang, kependus orang, kemudian tekok, ya. Dan Anda bawa ke bengkel. Nah, mobil dibetulkan, kemudian catnya diapakan? Mereka menggunakan istilah di kompon. Apakah kompon itu sama dengan kompon ini? Kalau kompon ini saya tahu, tapi kompon yang di luar saya nggak tahu, ya. Jadi saya nggak bisa jawab. Apakah kompon itu sama dengan ini? Saya nggak tahu. Kompon ini adalah menyangkut pada benda yang tadi itu senyawa, sedangkan kompon di cat tadi itu seperti itu, dia dasar. Jadi mendasari cat tadi itu. Oke, lanjut berikutnya. Nah, intermetalik kompon. Intermetalik kompon itu kita lihat bagaimana kriterianya. Biasanya terbentuk antara logam yang berbeda dan mengikuti aturan valensi. Karena tadi disebut intermetalik kompon itu disebut dengan valensi kompon karena aturan valensinya. Nah, karena aturan valensinya, maka di sini ionik atau kovalen. Jadi ionik atau kovalen. Ionik Anda tahu saling melepaskan, menerima, kemudian kovalen dipakai bersama supaya genap menjadi 8. Nah, karena ionik dan kovalen, maka sifat ikatan atomnya sangat kuat.
Jadi ini sifat ikatan atomnya sangat kuat. Sifatnya adalah non-metal. Jadi walaupun dia terbentuk dari logam, tetapi sifat akhirnya tidak mengikuti sifat logam, jadi dia non-metalik. Biasanya keuletan dan konduktor listriknya sangat rendah. Jadi ini sifatnya bukan konduktor tapi isolator. Keuletan dan konduktivitas listriknya sangat rendah. Struktur kristalnya kompleks. Contohnya apa saja logam-logam yang membentuk menjadi ini kita CaSe, kemudian Mg2Pb, Mg2Sn. Jadi magnesium dan timah hitam, magnesium dengan timah putih. Kemudian Cu2Se, Cu tambah. Ini contoh intermetalik. Nah, 22 Mg2 Pb, Mg2Sn, Cu2Se itu kelihatan kalau itu adalah kovalen. Itu kelihatan sekali kalau itu kovalen. Jadi Anda bayangkan aja ketika Anda intermetalik compound, bayangkan aja garam itu. Garam itu adalah contoh seperti itu, bahwa dia non-metalik. Sifatnya adalah itu non-metalik, ikatan atomnya sangat kuat, biasanya ionik atau kovalen, terbentuk dari logam yang berbeda dan punya valensi tertentu. Oke, struktur kristalnya kompleks. Kalau strukturnya kompleks, ada yang tidak kompleks, ada. Tadi saya katakan ada BCC, FCC, ya, itu contoh-contoh BCC, FCC, HCP dan sebagainya, itu contoh-contoh struktur kristal yang tidak kompleks. Kalau ini kompleks, biasanya dia membentuk semacam network jaringan. Lanjut. Kemudian kalau tadi intermetalik sifatnya adalah non-metal, yang ini adalah metalik, itu interstisial. Kata-kata interstisi ini terbentuk dari dua hal yang ekstrim beda. Yang satu besar, yang kedua adalah kecil. Jadi interstitial compound ini terbentuk logam-logam transisi. Ada Sc, scandium, titanium, tantalum, tungsten, wolfram, besi. Ini logam-logam yang diameter atomnya besar. Nah, kemudian yang lain itu adalah diameter atomnya kecil, hidrogen, oksigen, karbon, boron, dan hidrogen. Nah, ini logam kecil masuk di antara logam-logam yang besar. Karena masuk di antara, maka kita sebut sebagai interstitial. Nah, kemudian dia punya komposisi tertentu, sifatnya metalik. Titik lebur sangat tinggi dan sangat keras. Titik lebur sangat. Jadi ini kelompok-kelompok ini, contohnya TiC, titanium carbide. Anda pernah lihat amplas kertas gosok? Halo? Iya. Pernah, Pak. Pak. Ya, amplas kertas gosok itu ada bermacam-macam. Kalau dilekatkan di kertas atau kain, jadilah dia kertas gosok. Kalau dimampatkan, dicetak tipis, dia menjadi abrasif, alat potong. Kalau dicetak tebal, dia menjadi gerinda. Nah, itu contoh-contoh TiC, SiC. Ini kelompok-kelompok metalik interstitial. Jadi itu TiC, titanium carbide, TaC, tantalum carbide, CrN, krom, PiH, titanium, Fe3, F4N3, Fe3C, W2C. Jadi ini kelompok-kelompok yang sangat keras. Ini biasanya kita temukan pada kelompok-kelompok tools perkakas. Jadi tadi saya katakan TiC itu Anda temukan pada bisa dalam bentuk amplas, kertas gosok, atau abrasif, alat potong, atau batu gerenda, nah, dan sebagainya. Itu kelompok-kelompok ini. Jadi karena dia keras, maka ketika bergesekan dengan yang lain, yang lebih lunak pasti kalah. Ya. Kalau ingin menghaluskan logam, jadi kasih kertas gosok atau gerenda itu batu gerendanya itu dari ini. Nah, yang saya pegang ini adalah tools perkakas. Jadi kelihatan nggak ada dua lapis, yang ujung itu warnanya putih. Halo, kelihatan? Kelihatan, Pak. Yang ujung warna, yang ujung warna itu adalah kelompok ini
Ini yang sangat keras ini. Yang ini, yang saya pegang ini, bawahnya. Ini baja biasa sebagai pemegang holdernya. Jadi yang namanya ya baja, ini baja. Ini baja sebagai pemegang, kemudian yang ini, yang keramiknya itu adalah ini, keramiknya yang putih ini. Keramiknya, putih kecil ini keramiknya. Ini yang keras ini. Nah, seperti ini yang bahan-bahan ini itu bisa dibuat seperti ini. Kalau besar terlalu mahal. Ini dibikin namanya karena ini karbida dan dalam bentuk kecil mata pahat namanya carbide tape. Nah, TIP, carbide tape. Jadi mata pahat karbida. Yang lain seperti itu. Oke, lanjut. Jadi itu interstisial. Jadi terbentuk oleh logam-logam transisi di mana diameter atomnya besar, kemudian dengan logam-logam yang diameter atomnya kecil. Sifatnya metalik, punya komuter tertentu sangat keras. Nah, elektron kompon. Jadi tadi ada intermetalik, interstisial, nah sekarang elektron. Intermetalik adalah non-metal, interstisial adalah metalik, kemudian ini elektron kompon itu mendekati solid solution. Jadi dapat terjadi pada paduan logam tembaga, Cu, emas Au, perak Ag, besi Fe, dengan nikel Ni, dengan logam kadmium. Kadmium singkatannya Cd, simbolnya Cd. Magnesium, timah putih Sn, seng Zn, aluminium Al. Jadi kelompok-kelompok non ferus, ferusnya cuma satu. Beberapa senyawa ini punya struktur kristal yang sama, ya. BCC, FCC, ACP, ya, itu. Senyawa ini terjadi dengan mendekati angka perbandingan jumlah elektron valensi terhadap jumlah atom tertentu. Jadi ini mendekati elektron valensi. Misal, senyawa AgZn, satu atom Ag valensi 1 dan satu atom Zn valensi 2. Jumlah elektron 1 tambah 3. Jumlah atom 3/2. Jadi ini tidak mengikuti rumus seperti yang tadi itu, tidak seperti yang intermetalik tadi itu. Nah, ini elektron kompon. Contohnya kita lihat berikutnya. Nah, ini. Banyak elektron kompon juga seperti solid solution. Jadi yang pertama dari intermetalik itu non metal, interstitial itu adalah metal, kemudian elektron kompon ini menuju solid solution, larutan padat, bisa AlCu dan sebagainya tadi itu. Kita lihat larutan padat. Jadi contoh larutan padat adalah ini tadi baja ini. Ya. Contohnya adalah ini. Salah satu contoh. Contoh yang lain. Contoh yang lain adalah ini. Aluminium. Ini spesimen ditarik. Kemarin yang teman-teman kalian dan kelasnya Pak Dani yang ke lab ketemu dengan spesimen ini aluminium. Ini kita katakan sebagai solid solution, larutan padat. Elektron kompon sifat seperti solid solution, komposisi cukup bervariasi, ringnya lebar, kekerasan rendah, keuletan tinggi. Ini pada kelompok-kelompok non-ferrous ini. Kita lihat elektron to atom ratio 2, strukturnya adalah BCC. Body center kubik BCC. Body center kubik atau buku terjemahkan Indonesia menjadi KPR. Kubus pusat ruang. Body atau KPR, kubus pusat ruang, bukan kredit pemilikan rumah, bukan ya. KPR, kubus pusat ruang. Kemudian itu ada AgCd, perak, kadmium, perak, seng, kemudian tembaga Al, emas Mg, FeAl, CuSn. Kemudian yang berikutnya yang strukturnya BCC, yang sekarang strukturnya kubik.
AG5SD 8, CUAL, CUSN, AUZN, dan sebagainya, FEZN, NIZN. Kemudian yang HCP itu hexagonal close peak. HCP hexagonal close peak, hexagonal tumpuan padat. HCP itu hexagonal close peak atau hexagonal tumpuan padat. Struktur itu ada AG, CD2, AG, dan sebagainya. Ini contoh-contoh kelompok elektron kompon. Jadi kalau Anda temukan pada bahan-bahan elektronika, Anda akan ketemu seperti ini. Saya yakin semua kalian punya HP. Nomornya HP itu namanya apa? Card-cardnya itu still. Ya. Halo. Kelihatan? Kelihatan? Yang kelihatan? Yang Terlihat, Pak. Ya. Ini kan di HP kan, yang di dalam warna merah itu. Ini kan ada emasnya kan. Ya. Ini kan ada emasnya. Nah, ini kan ada emasnya. Anda mengikuti beritanya Olimpiade di Tokyo, medali emas itu dikumpulkan dari ini. Jadi dari nomor-nomor ini yang nggak pakai, dikumpulkan emasnya, kemudian dijadikan medali. Ini salah satu contoh dari tadi aurum tadi AU itu. Ini elektron kompor. Kok ada warna merah ya? Oh iya, lubangnya itu. Oh. Oke, lanjut. Ini tadi solid solution, larutan padat. Lanjut. Nah, sekarang solid solution, larutan padat. Apa itu? Jadi tadi contoh adalah, ini contoh dari solid solution, larutan padat. Permisi, Pak. Suaranya belum terdengar, Pak.
Halo, sudah terdengar? Iya Pak, sudah Pak. Sudah, Pak. Ya, tadi belum belum gabung audio. Oke, jadi solid solution terdiri dari solvent, pelarut, dan solut terlarut. Dari dulu ada Tipek itu awalnya masuk Indonesia terdiri dari 2 tabung itu. Yang tabung warna putih itu isinya adalah solutnya, terlarutnya, catnya. Pelarutnya itu cairannya itu di tabung yang warna hijau. Itu contoh. Jadi ketika catnya sudah Tipeknya sudah mendekati habis, sudah kental, dikasih pelarut, aduk lagi, pakai lagi itu. Nah, solut yang terlarut itu lebih sedikit dibandingkan dengan solvent yang pelarut. Anda bikin kopi, tentunya kopinya sedikit, airnya yang banyak. Kalau kopinya banyak, airnya sedikit, nggak jadi kopi itu. Yang jadi adalah jenang kopi. Sehingga yang tampak di dalam larutan itu adalah solventnya, pelarutnya. Apabila solvent, pelarutnya itu jauh lebih banyak daripada solutnya, maka larutan itu kita sebut sebagai unsaturated. Jadi tidak jenuh. Tetapi apabila jumlah solvent dan solutnya itu pas jumlahnya, kita katakan sebagai saturated, jenuh, pas jenuh. Tetapi apabila solutnya yang terlarut jauh lebih baik daripada pelarutnya, nah itu kita katakan supersaturated, lewat jenuh. Terus apakah di dalam logam itu berlaku teori itu? Berlaku. Jadi di dalam logam itu yang bentuknya seperti ini, kita ambil contoh, salah satu contoh adalah ini. Kelihatan nggak ini? Ini sepotong betoneser uji tarik ini. Nah, ini bisa jadi di dalam logam yang gini ini bisa unsaturated, bisa saturated, bisa supersaturated. Bagaimana kita tahu bahwa itu supersaturated? Kalau kami orang metal gampang. Standar logam ini baja, ini kekerasannya misalkan BHN-nya 100. Tetapi ketika kita uji kekerasan bukan 100 tapi 200. Wah, ini logam ini kok keras 200. Nah, ini indikasi bahwa di dalamnya itu supersaturated lewat jenuh. Nah, itu salah satu tanda seperti itu. Jadi kalau kita melihat kan nggak kelihatan, Mbak. Iya nggak kelihatan memang, tetapi kita melihat responnya itu apa? Sifat mekaniknya, salah satunya adalah kekerasan, salah yang lain kekuatan, salah yang lagi keuletan. 3 itu yang bisa mengindikasikan bahwa apakah itu logam unsaturated, saturated, atau supersaturated. Jumlah solut yang larut dalam solvent merupakan fungsi temperatur. Jadi kalau temperaturnya semakin tinggi, maka solut yang larut dalam solvent semakin tinggi. Jadi itu temperatur itu jadi menggambarkan itu nanti barangkali Anda pernah dengar teori difusi. Perpindahan atom dari satu posisi ke posisi berikutnya itu kita katakan sebagai difusi. Nah, difusi itu akan terjadi semakin banyak yang berpindah apabila temperaturnya semakin tinggi. Ini katakan jumlah solut yang larut dalam solvent merupakan fungsi temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka solut yang terlarut di dalam solvent akan semakin tinggi. Nah, dalam solid solution, atom solut masuk ke dalam kristal solvent. Masuk dalam kristal solvent. Tadi tembaga, aluminium. Nah, contohnya tadi ada aluminium. Aduh, ini ada. Ini aluminium, tetapi aluminium yang ini itu 99%. Nah, yang 1% macam-macam. Yang 1% campuran-campuran macam-macam itu, campuran-campuran itu kita kenal sebagai solvent. Kemudian aluminium yang mayoritas ini kita kenal sebagai solut atau matrix. Nah, istilah matrix. Jadi kalau dalam logam banyak istilah solut atau matrix. Itu solvent atau matrix. Sehingga ini dikatakan ini aluminium. Tetapi
aluminium mayoritas aluminium, dan minornya tadi ada macam-macam tembaga dan sebagainya. Kemudian yang ini adalah baja. Baja itu mayoritasnya adalah Fe 90 sekian itu Fe, dan yang kecil-kecil itu ada karbon, ada macam-macam. Nah, itu. Dalam solid solution, atom solid masuk dalam kristal solvent sehingga menyebabkan, yang bawah ini ingat-ingat teori emas. Dalam solid solution, atom solid masuk dalam kristal solvent sehingga menyebabkan terjadinya penguatan. Emas murni, kalau tadi saya kata orang desa menyebut emas 24 karat, itu sifatnya adalah lunak atau lembek. Di desa kalau ada pasar desa, tidak punya alat, kemudian orang itu membeli, gampang, digigit aja pakai gigi. Digigit dikit, kalau ternyata kena digigit, berarti lunak, itu artinya 24 karat. Atau kalau di kota istilahnya persen 90 lebih, 95 atau 99. Itu. Antara toko satu atau yang lain itu beda. Tapi intinya itu, jadi di atas 90. Nah, itu menyatakan kemurnian. Kalau kemurnian, misalkan kita ambil contoh, ini 95% emas. Berarti yang 5% itu campuran macam-macam. Nah, kalau 100% AU emas, tadi saya katakan emas 24 karat, itu sifatnya lembek, lunak. Jadi itu dikatakan solvent semua. Jadi solvent itu nama lain adalah host atau metrik. Host itu istilahnya apa? Tuan rumahnya. Hostess, tuan rumah. Jadi emas 24 karat itu lembek, sifatnya lunak. Ya. Itu sebagai solvent. Solutnya nggak ada. Kemudian begitu kita tambahi 1%, masih belum terasa. 2% belum terasa. 3% naik sedikit kekerasannya. 4% sudah susah, semakin susah digigit. 5% tidak bisa digigit. Nah, adanya solut-solut yang 1%, 2%, 3%, 4%, itu menyebabkan terjadinya penguatan. Jadi, kalau Anda tanya, unsur campuran paduan, atau di sini menggunakan istilah solut, kalau dimasukkan dalam logam, bagaimana pengaruhnya? Ingat-ingat emas. Ketika emas itu murni, maka sifatnya adalah lunak. Begitu kita tambah campuran, saya nggak tahu, taruhlah tembaga itu, dicampurkan tembaga atau seng, itu berarti kan kemurniannya berkurang karena ada campuran. Apa yang terjadi? Ya tidak lunak lagi dia naik kekerasannya. Campurannya lebih banyak lagi, dia naik kekerasannya. Campuran lebih naik lagi kekerasannya. Jadi adanya solut di dalam kristal solvent itu menyebabkan terjadinya penguatan. Nah, masalahnya kenapa kok jadi kuat? Solut-solut yang masuk tadi, yang kita masukkan di dalam kristal solvent, itu akan menghambat, mengunci pergerakan kristal atom-atom pada solvent. Jadi istilahnya kalau ada bola besar diganjal pakai batu, maka bola itu nggak bisa lari. Bisa pindah tempat kalau dia punya gaya yang lebih besar dari batu itu. Nah, bola tadi kita misalkan sebagai solvent, kemudian batu yang mengganjal tadi itu kita misalkan sebagai solut. Nah, itulah keberadaan. Jadi keberadaan solut di dalam solvent itu adalah menghambat, mencegah pergerakan si solvent itu. Karena dihambat, dicegah, maka dengan kata lain bahwa solvent itu naik kekerasannya, naik kekuatannya. Itulah solusi. Jadi itulah hakikat logam paduan seperti itu. Masuknya solut ke dalam kristal adalah akan menaikkan kekuatan dan kekerasannya. Kalau dalam satu kampung itu isinya terdiri dari 10 cewek semua, mungkin tenang-tenang aja Anda bayangkan. Kalau kemudian masuk satu cowok, apa yang terjadi? Yang cewek jawab. Ayo. Cewek silakan jawab.
Dalam satu komunitas, taruhlah satu asrama, cewek isinya 10, kemudian masuk satu cowok, apa yang terjadi? Heboh, heboh, rame. Heboh, rame itu gambaran dari adanya, itu gambaran dari perubahan sifat mekanik. Ketika nggak ada cewek, ketika nggak ada cowok, cewek semua 10, tenang-tenang aja, ayem-ayem aja, gitu ya, tenang-tenang aja. Begitu ada satu masuk yang kok asing, nah itu udah mulai heboh. Nah, itulah itu gambaran heboh atau ribut, itu adalah gambaran dari perubahan sifat mekanik. Nah, bisa kita anggap penjelasan saya dengan cerita yang contoh yang macam-macam ini, halo. Jadi jadi Ya, Pak. paduan itu kita masuk kita katakan sebagai solut di dalam logam. Hostnya, logam induknya itu kita katakan sebagai solvent. Jadi kalau aluminium murni, ya aluminium murni itu lunak. Begitu kita tambah dengan seng, kita tambah dengan apa, dia naik kekerasannya. Itu karena adanya solut tadi. Emas tadi seperti oke, itulah dipegang gitu. Jadi kalau ada pertanyaan itu jangan bingung. Oh, saya dulu pernah diajari Pak Rulu kok. Contoh paling mudah diingat emas, nah itu. Terutama yang putri. Ya. Saya nggak mau dikasih emas yang buatan pasar gitu. Oh, itu emas rendah. Ya, kalau sekarang kita beritahu, kalau buatan pasar, buatan manual, itu malah emasnya tinggi. Kalau toko-toko yang bagus-bagus mencorong, itu rata-rata emas buatan pabrik. Kalau buatan pabrik itu pakai mesin. Kalau pakai mesin berarti dia menuntut kekuatan tertentu agar supaya kuat ketika dibentuk, ditarik, tidak putus, maka ada campurannya. Makanya kalau Anda masuk ke toko emas-emasan yang bagus-bagus itu, Anda tanya, ini buatan pabrik. Kalau buatan pabrik mesti prosentasenya rendah. Tapi kalau buatan tangan itu prosentasenya tinggi. Ya, gitu. Oke, nanti kalau yang cowok boleh nyoba itu, ya. Boleh, itu kan ilmu aja. Lanjut. Nah, ada dua jenis larutan padat, substitutional solid solution dan interstitial. Dari kata-katanya Anda udah bisa menebak, substitusi, menggantikan. Larutan padat. Larutan padat, apa yang menggantikan? Solid, solvent, solut, itu saling menggantikan. Jadi solut menggantikan posisi atom solvent dalam kristal. Substitusi menggantikan. Atom solut itu adalah terlarut, ya, menggantikan posisi solvent di dalam. Yang dapat larut secara substitusional adalah unsur solut. Nah, ini ada persyaratan ini. Jadi ada 4 persyaratan untuk menjadi substitusional solid solution. Tapi ini yang paling banyak, yang paling luas substitusional. Kalau yang kedua interstitial, dari kata-kata seperti tadi, interstitial compound. Interstisi ini terbentuk oleh dua hal. Kalau tadi pada kompon itu logam yang diameter atomnya besar dan diameter atom kecil, di mana diameter atom kecil tadi contohnya C, kemudian H, NO itu berada di antara logam-logam yang diameter besar, Fe dan seterusnya. Nah, ini juga demikian. Atom solut masuk menyisip di sel atom solvent di dalam kristal solvent. Yang dapat larut secara interstisial adalah solut dengan jarak atom yang sangat kecil. Nah, tadi ini penjelasan dari yang tadi itu ya, pada interstitial compound yang sifatnya metalik tadi, kurang dari 1 angstrom, hidrogen, boron, karbon, nitrogen, oksigen ini kecil-kecil. Nah, fenomena hidrogen ini fenomena yang paling ditakuti di dalam dunia industri metal. Karena apa? Hidrogen itu diameternya kecil, temperatur 250 dia udah masuk pada logam. Masuk. Temperatur semakin tinggi, semakin banyak hidrogen masuk. Makin banyak. Mengambil tempat. Begitu temperatur kita turunkan, hidrogen keluar. Meninggalkan tempat. Nah, tempat yang diambil tadi kosong. Nah, ini akibatnya apa? Terjadi penggetasan yang dikenal dengan hidrogen embrittlement. Jadi hidrogen di dalam dunia industri ini hati-hati. Karena diameter atomnya kecil tadi. Jadi kalau ada suatu baja diparaskan 500, hati-hati hidrogennya masuk itu. Kalau
Kalau masuknya semakin banyak, nanti berarti itu ada pori-pori ya. Pori-porinya itu tempatnya hidrogen. Nah, itu. Ya, jadi dua jenis larutan solid solution, yaitu substitusi dan interstisi. Oke, lanjut. Nah, dalam larutan ini solubility kelarutannya dapat tidak terbatas tergantung dari beberapa faktor. Jadi pada substitutional solid solution itu ada 4 syarat agar terbentuk substitusi. Itu ada 4 syarat. Syarat pertama adalah struktur kristalnya harus sama. Solut dan solvent itu kristalnya sama strukturnya. Kalau FCC ya dua-duanya FCC. Kalau BCC ya dua-duanya BCC. Jadi kelarutan tak terbatas dapat terjadi kalau kedua komponen mempunyai struktur kristal yang sama. Syarat pertama adalah, jadi ini ada bayangan adalah ada anggota DPR direkol atau meninggal dunia. DPR meninggal dunia kan harus diganti. Yang boleh menggantikan itu adalah dari partai yang sama. Kan gitu kan? Nah, partai ini kita katakan sebagai struktur kristal. Nggak boleh yang meninggal Golkar digantikan PDI, itu nggak boleh. Ya. Golkar ya penggantinya dari Golkar. Nah, itu. Struktur kayak sama. Kemudian relatif size faktor, ukurannya harus sama. Jadi kelarutan tak terbatas dapat terjadi, ada batasnya. Jadi jari-jari atom boleh menggantikan itu antara ini. Kalau perbedaannya lebih dari 15%, maka ini akan susah. Dikatakan kelarutan akan sangat terbatas. Jadi batas maksimal perbedaan itu 15%. Jadi misalkan yang satu 100, maka satu 85. Atau yang satu 100, satu 115. Jadi sekitar perbedaan, nggak boleh lebih dari 15%. Nah, kembali lagi ke DPR tadi. Kalau DPR Golkar meninggal, maka yang menggantikan adalah dari Golkar. Kemudian relatif yang menggantikan dulu nomor urutnya berapa yang meninggal? Terakhir nomor 3, yang boleh menggantikan nomor 4. Jadi relatif jumlah pemilih, ini ukurannya. Jadi relatif faktor ukuran itu. Jadi satu, strukturnya sama, kedua, ukurannya sama, ketiga, lanjut, ya, chemical affinity factor. Chemical affinity factor itu daya ikat, afinitas daya ikat. Afinitas daya ikat itu kalau pada sistem berkala, itu keberadaannya berdekatan. Nah, daya ikatnya harus lemah. Kalau daya ikatnya kuat, maka tidak boleh, dia tidak akan menjadi larutan padat. Larutan padat temperatur berubah, dia berubah. Tapi kalau permanen, itu menjadi yang misalkan senyawa. Jadi, faktor pertama struktur kristalnya sama. Kedua adalah ukuran. Ketiga, daya ikatnya harus lemah. Chemical faktor daya ikat harus lemah. Daya ikat lemah itu pada sistem berkala ditandai dengan tempatnya itu berdekatan. Kalau jauh dari atom A ke atom B jauh, itu cenderung dia daya ikatnya tinggi, afinitasnya tinggi. Kalau tinggi, tidak akan bisa. Sehingga kalau dia tinggi, maka dia nggak akan, karena dia menjadi senyawa. Senyawa itu permanen, ya, jadi nggak bisa berubah. Kalau solid solution itu bisa berubah. Jadi yang ketiga adalah daya ikat. Yang keempat, relatif valence factor. Elektron pada kulit terluar jumlahnya sama. Jadi valensi faktor itu kan elektron pada kulit terluar. Masih ingat atom itu teori SPD? Layer. Nah, pada layer terluar, kulit terluar, jumlah elektronnya harus sama. Ini dikatakan sebagai relatif valensi faktor. Kelarutan tidak terbatas dapat terjadi bila valensi kedua komponen sama. Bila tidak, maka kelarutan akan terbatas. Komponen dengan valensi yang tinggi akan melarutkan jauh lebih sedikit. Jadi komponen dengan valensi yang tinggi itu tidak akan bisa melarut, tapi dia akan menangkap. Contohnya NaCl.
Itu yang satu elektronnya 7, yang kedua elektronnya 1. Jadi nggak bisa 7 ditarik 1, 1 ditarik 7 gabung. Nah, itu dikatakan bahwa yang 7 tadi kelarutannya terbatas. Jadi yang ikut yang gabung ada kecil. Inilah jadi substitutional solid solution terbentuk apabila 4 syarat terpenuhi. 1, struktur kristalnya harus sama. 2, ukurannya harus sama, boleh beda tapi nggak boleh lebih dari 15%. Ketiga, dia berdekatan di dalam sistem berkala itu menandakan dia daya ikatnya, afinitasnya itu rendah atau kecil. Kalau afinitasnya besar, maka dia akan jadi senyawa, tidak akan jadi solid solution. Nah, yang keempat, punya valensi yang sama, jadi elektron terluar sama jumlahnya. 4 syarat itu yang akan menjadikan dia menjadi substitutional solution. Apakah ada, Pak? Ada. Anda pernah dengar kata-kata monel? Halo, logam monel? Halo, pernah dengar? Pernah, Pak. Yang biasa dipakai anak-anak pung gitu, anak-anak pang itu, ya. Mulai dari ikat pinggang, terus rantai, itu taruhlah itu monel. Monel itu apa? Monel itu logam yang terbentuk dari nikel dan tembaga. Kupro nikel, CuNi. Jadi CuNi itu kalau dipadukan dia akan menjadi monel. Nikel warnanya putih, tembaga warnanya merah. Setelah menjadi monel, maka warnanya menjadi putih, tahan korosi dan sebagainya. Sehingga walaupun dipakai anak pang berhari-hari, berminggu-minggu tidak pernah mandi, maka tidak akan berkarat itu. Wah, boleh kakar-karan, tapi monel tetap monel, itu tetap putih. Nah, itu contoh dari substitutional solid solution. Contoh yang lain masih ada, cuman yang populer mudah diingat itu aja. Ingat monel itu adalah contoh. Ingat monel, ingat anak-anak gitu. Saya nggak mau menyebut pang, Kak Bois, anak gitu aja. Oke, lanjut. Substitusional. Berikutnya, interstisi. Nah, kalau tadi pada substitusi ada 4 syarat, kalau intersisi gampang syaratnya, yang satu besar, satu kecil gitu aja. Atom solut masuk dalam atom kristal solvent dengan cara menyisip. Karenanya atom solut harus jauh lebih kecil daripada atom solvent. Contoh yang paling, nah ini saya pegang. Baja itu di dalamnya ada Fe3C. Fe3C. Fe itu diameter atomnya besar, C itu kecil. Nah, C yang karbon itu menyisip di antara kristal-kristal Fe, ya, itu namanya interstitial solid solution. Kemudian ada lagi apa? TIC, SIC, ya, itu TAC, ya, itu contoh-contoh. Jadi atom solut punya diameter atom yang jauh lebih kecil dibandingkan atom solvent. Kelarutan sangat terbatas. Karenanya tidak banyak berarti terhadap penguatan. Ya, karena jumlahnya sedikit. Ya. Karenanya juga biasa jenis larutan ini tidak begitu penting kecuali larutan padat. Nah, kecuali larutan padat besi dalam karbon. Ini ada dalam kurung Fe3C. Itu aja yang paling penting, yang lain nggak seberapa penting. Kecuali larutan padat besi dalam karbon dalam kurung Fe3C. Jadi lanjut. Nah, ini contoh. Gambar A Anda lihat itu substitusional, di mana yang atom warnanya hitam masuk menggantikan atom yang warnanya putih. Apa yang terjadi ketika ada atom hitam masuk menggantikan warna putih? Anda lihat garis titik-titik itu kan bengkong, distorsi, bengkok. Itu semuanya menjadi bengkong, semuanya mendistorsi. Ini kalau atomnya putih semua, nggak ada hitamnya, maka garisnya lurus. Tidak bengkok seperti itu, lurus. Nah, tadi saya katakan kalau dalam satu ruangan, satu asrama isinya putri 10, lurus-lurus saja.
Begitu satu kemasukan cowok, wah heboh. Hebohnya itu digambarkan dengan garis yang bengkong ini. Apa itu artinya? Ada distorsi, ada penyimpangan. Berarti apa? Ada energi. Jadi ketika ada cowok masuk di asrama cewek, wah heboh, ada energi, repot. Apa? Gunjing menggunjing, gosip menggosip, apalagi yang putri-putri cewek-cewek yang belum pernah Pak ya sudah. Sekarang B. Kalau yang A itu substitusional, tetapi subtisnya lebih kecil. Apa yang terjadi? Dia cekung, tertarik. Nah, kemudian yang B berada di celah-celah, itu namanya interstisi. Interstisi, apa yang terjadi? Distorsi juga, karena ada energi, jadi kan distorsi. Nah, distorsi arahnya macam-macam, bisa ketarik, bisa ke dalam, bisa keluar. Kemudian yang bawah itu sama-sama substitusi, tetapi beda. Yang terjadi ya jadi cembung atau cekung. Tapi apapun ukurannya, baik lebih besar, lebih kecil, yang terjadi ada distorsi. Distorsi itu ada penyimpangan. Artinya karena ada kelebihan energi. Nah, itu menandakan bahwa adanya atom asing, baik substitusi kecil, substitusi besar, maupun interstisi, ini menimbulkan tegangan. Ada kenaikan tegangan. Kenaikan tegangan menghasilkan kenaikan kekuatan. Kenaikan kekuatan menghasilkan kenaikan kekerasan. Inilah contoh tadi emas 24 karat. Jadi ketika emas 24 karat, itu putih semua, lurus. Begitu dikasih seng atau tembaga, maka yang terjadi garisnya hitam. Ada hitam, garisnya terdistorsi. Nah, itu menggambarkan bahwa adanya distorsi itu ada kenaikan, baik kekuatan maupun kekerasan. Sampai di sini bisa ditangkap, halo? Ya, oke, lanjut. Alhamdulillah. Ini pidatonya. Distorsi ini akan menimbulkan tegangan di sekitarnya dan menghambat gerakan dislokasi pada bidang selip. Intinya dislokasi itu adalah dia itu susah untuk dibentuk. Dengan kata lain, ada kenaikan. Apa yang naik? Kekerasan, kekuatan. Bidang selip itu di mana? Batas butir. Sehingga untuk menghasilkan slip, untuk menghasilkan pergerakan diperlukan gaya yang lebih besar. Jadi kalau misalkan bola kita dorong, ya mudah. Tapi kalau bola diganjel batu kita dorong, oh enggak bisa. Bisa mendorong kalau kita punya gaya yang lebih besar lagi ya. Adanya distorsi itu tadi itu akhirnya memerlukan gaya yang lebih besar. Karena itu, adanya solut atom akan menaikkan kekuatan dan kekerasan suatu larutan padat. Makin banyak solut atom yang terlarut, makin tinggi kenaikan kekuatan kekerasan yang terjadi. Hal ini merupakan salah satu dasar penguatan logam dengan pemaduan. Ingat-ingat pada emas, emas persentase tinggi itu dikatakan emas murni. Begitu diberi campuran, maka dia lebih kuat, lebih keras. Emas 24 murni, emas 24 karat atau murni, itu tidak boleh dipakai untuk mengikat batu-batuan. Apakah itu antik, apakah itu diamond, apakah tidak boleh. Karena lembek tadi, mudah lepas. Tetapi kalau yang ingin mengikat diamond dan sebagainya, turunkan emasnya. Diberi campuran. Karena diturunkan emasnya, diberi campuran, maka lebih kuat, lebih keras. Apa akibatnya? Ya bisa dipakai untuk mengikat batu-batuan tadi, batu mulia atau diamond dan sebagainya. Nah, yang 24 karat tidak boleh dipakai mengikat batu, hanya boleh dipakai mengikat mertua, biar enggak macam-macam. Setuju? Coba. Mas 24 karat dipakai mengikat mertua, biar enggak rewel gitu ya. Cewek-cewek, ya, nanti kalau minta diikat, aku enggak mau diikat, harus yang 24 karat. Oke, lanjut. Nah, ini skema secara umum
struktur ini, jadi yang dikatakan campuran atau mixture, struktur ini tidak homogen, merupakan campuran dari beberapa fase. Dapat merupakan kombinasi dari logam murni, rata padat, dan senyawa. Jadi itu skemanya seperti itu. Struktur paduan bisa campuran, bisa homogen. Nah, yang kita bahas tadi itu semuanya adalah yang homogen. Apakah itu senyawa atau solid solution larutan padat. Ya, ada kalau senyawa tadi intermetalik, non metal. Dia ionik kovalen. Dia kuat ikatan. Kemudian dia bukan penghantar panas yang baik, dia sifatnya isolator. Kalau interstisial, metalik, terbentuk oleh logam-logam yang diameternya besar dan diameternya kecil, sifatnya keras. Kemudian di elektron, dia terbentuk dari logam-logam tertentu, ini menghasilkan logam yang seperti solid solution. Kemudian kalau yang mixture, itu macam-macam, itu karuan itu. Ada di combination of solid phase, bisa logam murni, bisa solid solution, bisa senyawa. Inilah bahasan kita hari ini. Dinaikkan sudah nggak ada? Ada videonya, Pak. Oke, silakan, ada videonya. Tapi waktunya Zoom tinggal 3 menit, apa? Tak usah. Setelan game aja nanti, kamu setel sendiri aja. Ya, kamu setel sendiri di rumah. Jadi kalau nyetel di rumah kan nggak pakai kan bisa itu langsung. Baik, terima kasih. Jadi, masih ada yang belum mengumpulkan tugas? Silakan di linknya itu, linknya masih terbuka. Jadi itu penting sekali tugas itu. Pertama penting buat pemahaman Anda, yang kedua adalah penting buat dongkrak nilai Anda. Baik, kembali lagi saya ulang, ini materi tidak akan ikut di EBTES. Nanti EBTES yang dari saya adalah mulai dari awal itu klasifikasi bahan teknik, aplikasi, kemudian nanti adalah sifat mekanik dan pengujiannya sampai di fatigue, grip, fatigue, dan sebagainya. Jadi tarik, tensile, hardness, impact, fatigue, grip, ada 5 ini. Pelajari lagi, kalau Anda punya soal-soal lama, itu Anda akan jauh dari itu. Oke, mohon maaf atas ketidaknyamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, karena waktunya benar lagi habis itu. Tuh, kamar tidurnya siapa ini? Lift. Virtual background, Pak. Wah, banyak Kelvin ya. Oke. Ngawur sih, ngawur. Iya. Parah sih, parah. Apa-apa maneh. Kamar tidurnya siapa ini? Muda tapi. Bapak nguap terus.